Halo brother semua, kembali lagi bersama saya Eko Dewo di Gedewan Militia TV di podcast saya yang terbaru mengenai bicara musik. Bicara musik pasti bakal banyak sekali membicarakan sesuatu yang tentu saja berkaitan dengan musik. Dan ini adalah di episode keempat saya membuat. Memang agak lama jaraknya dari episode ketiga ke episode keempat ya. Sebetulnya sih bukan sengaja dilamakan, tapi karena pengen ada pembicaraan-pembicaraan selanjutnya atau apa disebutnya ya, komen gitu ya, komen atau masukan-masukan yang positif kepada saya. Dan episode kemarin sambutannya agak lumayan bagus. Episode ketiga kemarin menceritakan tentang studio musik ya, studio musik. Aduh, goyang tuh, ada si ini loncat. Nah, ini namanya Silena gemes. Awas dulu. Nah, maaf mengganggu. Jadi episode 3, kembali lagi episode 3 itu membicarakan tentang studio musik, dan kebetulan saya membuatnya itu di studionya milik Bang Eru Cakra. Nama studionya Studio Boston Studio ya. Jadi kalau ini bisa dicek di episode sebelumnya, episode 3 ya. Jadi kita di studio itu saya membicarakan tentang bicara musiknya mengenai studio musik, di mana pada zaman dulu yang studio musik itu masih banyak, adalah salah satu tempat nongkrong yang bukan nongkrong sembarang nongkrong, tapi tempat menimba ilmu ya, mencari ilmu juga di situ, di studio. Dan kita kadang-kadang di studio itu bisa mendapatkan ilmu yang bagus mengenai tentang band gitu ya. Jadi kita bisa melihat band senior kita di situ latihan. Kita melihat gimana mereka cara membuat lagu, cara berdiskusi melalui lagu, dan ada gosip-gosip tersendiri tentang lagu, tentang band-band yang ada di sana. Pokoknya banyak mengenai itu di studio. Dan selain itu, di studio musik itu juga motor agak lewat. Di studio musik juga bisa berkembang sebuah skena ya. Zaman dulu sebutnya skena, atau kalau sekarang mungkin komunitas ya. Tapi komunitasnya bukan spesifikasi dengan komunitas, misalnya komunitas gitar, komunitas bass, drum, enggak. Tapi komunitas yang mengenai tentang band gitu ya. Tentang anak-anak membuat band. Itulah di studio musik itulah semua berlanjut. Mungkin antara dari band 1 ke band 2, band 3, band 4 tiba-tiba berbentuk band yang baru, itu bisa jadi tuh di studio musik itu. Nah, dan di situ juga berkembang juga menjadi skena, atau ya sekarang bisa disebut komunitas mungkin ya. Skena zaman dulu tahun 90-an disebutnya skena-skena. Banyak yang bisa disebut misalnya skena underground, skena apalah, entah namanya apa. Tapi kalau zaman-zaman saya dulu ya, sebelum posisi musik menjadi sesuatu yang dijual secara digital, dulu zaman fisik ya, zaman fisik. Nah, disitulah di studio itu menjadi skena, dan yang dijual itu kan kaset ya. Kalau CD dulu masih agak jarang, tapi kaset ya, dibentuk kaset hasil demo-demo latihan itu bisa dijual juga loh. Terus kaset yang rekaman dengan semi profesional, dan kami menganggapnya sudah profesional aja zaman waktu itu. Dan memang studio-studio musik yang bisa rekaman itu
bisa dihitung dengan jari, tidak seperti saat ini. Kalau saat ini untuk recording seperti saya bilang di episode 3 itu bisa dilakukan di mana saja untuk recording. Bahkan ada yang dengan hashtag anti studio, ya salah satunya saya juga waktu itu sempat begitu juga, membuat hashtag studio anti studio. Nah, yang mau saya bicarakan di episode kali ini yaitu mengenai skena atau komunitas. Jadi selain studio musik ya, studio musik tempat kumpul, itu ada tempat ngumpul lain, nongkrong lain di hari tertentu biasanya, atau mungkin bisa jadi tiap hari. Tapi kalau biasanya tiap hari itu nongkrongnya di studio musik biasanya. Dari situ mungkin nongkrong di mana, misalnya di sebuah mall atau di sebuah, ya tadi itu bilang di sebuah studio atau di sebuah warung atau di emperan toko, apapun tempatnya yang penting nyaman menurut mereka, ngumpul lah di situ. Ada yang dalam skena itu terdiri dari band-band black metal semua. Ya mungkin sekarang bisa dibilang komunitas black metal mungkin ya. Ada yang dibilang dengan kumpul anak-anak hardcore semua, anak-anak punk semua, anak-anak death metal atau apapun, atau anak-anak metal semua. Metal itu bisa black metal, bisa death metal, bisa grindcore, bisa apa, pokoknya metal semua. New metal untuk tahun 2000-an kesini mulai new metal, hip metal yang mencampur-campurkan dengan rap, itu sebetulnya hardcore juga, cuman dengan konsep musik yang lebih membumi menurut saya ya. Kalau dulu hardcore itu sudah jelas musiknya itu tidak jauh dari perpaduan antara metal dan punk gitu. Metalnya jadi kalau dibilang post gitu, di antara metal, di antara punk, disatukanlah menjadi hardcore gitu dengan beat-beat tertentu, dengan beat-beat drum yang dasarnya sih sebetulnya ada hip hopnya gitu, cuman hip hopnya lebih kasar gitu, mungkin seperti itu. Banyaklah contoh-contohnya ya, banyaknya sih dari skena Brooklyn atau LA mungkin ya, Los Angeles di Amerika sana, kayak Biohazard, apalagi ya, Biohazard, Sick of It All tuh apalah yang gitu-gitulah. Saya lupa ingat gitu ya. Lupa ingat berarti ingat semua. Jadi dimanapun, di tempat daerah-daerah pun di Indonesia ini, dulu waktu saya pun masih kecil di sana, bukan kecil ya, masih meramu, masih bisa dibilang poser juga. Awal-awal semua pasti bakal menjadi awalnya poser semua. Poser itu sok tahu tapi nggak tahu apalagi zaman dulu dengan informasi yang agak sulit gitu kan. Nah, jadi skena ini, kayak saya dulu besar di skena yang didominasi dengan band-band death metal di ujung Berung sana. Bisa dibilang ada yang bilang Barudak Palapa, bisa dibilang Homeless Crew, bisa dibilang Barudak Uber, Ujung Brong, pokoknya banyak sekali ya. Tapi kami itu di situ memang menjadi skena juga, tempat nongkrong, ada studio musik juga di situ, komplit semuanya ada. Dan di situ kami berlatih musik, tentang gimana menjadi teknisi. Jadi banyak yang dari kami yang tidak main band lagi, tapi malah menjadi teknisi di salah satu band-band besar di Indonesia ini sebetulnya. Ya mungkin saya juga ada beberapa band yang saya pegang gitu untuk jadi teknisi. Dan kalau kasarnya bisa dibilang kru. Dan kru ini nanti bakal saya bicarakan lagi ya. Karena adalah salah satu
bagian dari ekosistem musik yang ada ya. Kembali lagi ke skena musik. Jadi zaman dulu mungkin di Medan ini yang saya tahu, yang saya dapatkan dari informasi dari teman-teman saya yang nongkrong di Medan ini, juga dari istri saya yang dulu juga pernah sempat nongkrong-nongkrong di skena musik, terutama skena musik black metal, karena dia punya band black metal. Istri saya loh vokalis black metal perempuan, mungkin pertama atau yang kedua gitu, nggak tahu lah. Pokoknya salah satu vokalis black metal di Medan ini. Dulu katanya nongkrongnya kalau nggak di Medan Plaza, di mana mah? Vigo ya. Di Vigo katanya. Terus mungkin di studio, kalau di studionya mungkin di Progresif. Iya kan? Iya di situ. Dan pasti banyak juga. Dan yang saya tahu ada di Bonsita juga, mungkin di salah satu radio yang memutar lagu-lagu karya-karya anak Medan, juga musik-musik rock, musik-musik informasi punk, hardcore, apapun di situ mungkin Bonsita. Mungkin teman-teman yang besar dari kecil sampai besarnya di Medan ini udah hafal yang gitu semua. Kalau saya kan tidak, jadi saya hanya tahu sejenak, tahu sedikit dan saya ulik-ulik lagi. Tapi dalam skena musik ini tidak hanya di Medan ini, di Ujung Berung, di Bandung saya tempat saya dulu tinggal, di Ujung Berung, di Bandung, di Jakarta pun begitu. Dulu ada perkumpulan anak-anak death metal Cijantung katanya. Terus di orang-orang band-band anak-anak selatan gitu dia di Jakarta Selatan, Jakarta mana lagi gitu. Pokoknya pada ngumpul di Surabaya pun begitu. Saya pernah ngobrol sama anak-anak Devadata, anak-anak dulu ada Bulan, Bullshit Like Animal, anak-anak Wafat. Dulu kalau nggak salah di studio Inferno, nongkrongnya di situ. Terus membuat distro musik. Jadi kayak gitu. Dan ekosistemnya mulai dari skena itu, ekosistemnya mulai berkembang. Skena dalam ekosistem yang kecil, tapi kecil itu kuatnya dari studio musik, karena sering ngumpul di situ bikin band, ini studio musiknya jadi naik, jadi maksudnya ya berkembang gitu musiknya, jadi yang sering latihan, tadinya satu band itu latihannya seminggu sekali jadi seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali bisa jadi, apalagi dengan band yang konsep baru, band baru, emosinya, semangatnya masih gila gitu ya, masih keren. Ya yang skenanya seperti itu gitu. Jadi terbentuklah ekosistem musik yang benar-benar yang sebetulnya saya pengen utarakan seperti ini. Kenapa saya bicara studio, kemarin di episode 1, episode 2 saya membicarakan tentang agregator atau apa. Itu adalah hasil akhir dari karya-karya musik kalian ya. Kalau episode 1, episode 2 hasil akhir dari musik zaman sekarang gitu. Zaman sekarang, kalau zaman dulu kan emang sudah jelas mengincarnya ke kaset, ke kalau duitnya agak lumayan ke CD. Jadi apalagi kalau kayak saya dulu mengincar label recording gitu di Jakarta gitu, karena saya berpikir ya saya bukan orang yang kaya, yang kayak gimana, terus belum mengerti tentang masalah sistem indie, kalau sekarang sebutnya indie label gitu ya. Zaman itu belum tahu cara gimana memproduksi sebuah kaset dari rekaman jadi kaset dan bisa diedarkan, belum tahu. Tapi lama-lama dengan berkembangnya, dengan mengikuti perkembangan, jadi tahu itu dari mana, dari skena tempat saya tinggal, tempat saya hidup, belajar musik, tempat saya ditempah di situ, di Gojlok, apalagi sama teman-teman senior saya di Ujung Berung waktu itu yang nongkrongnya, padahal umurnya hampir sama, cuman nongkrongnya duluan mereka ya, mereka lah senior kita di situ. Dan diajarin bagaimana cara menjadi teknisi yang bagus. Untuk yang suka gitar ya bikin jadi teknisi gitar,
teknisi bass ya teknisi bass gitu, drum. Dan yang lucunya saya ini dulu main gitar tapi malah lebih piawai jadi teknisi drum. Karena memang ada dasarnya. Saya dulu sempat belajar kursus drum sampai grade 2 atau grade 3 gitu ya. Ya lumayan lah sebelum kecelakaan, jadi jarang main drumnya agak-agak susah. Terus pengen menjadi pemain gitar karena dipaksa temen harus main gitar. Tadinya saya pemain band saya hanya seputar musik-musik alternatif zaman itu ya, seperti pas band kayak gitu. Ya mungkin grunge ya, kalau sekarang bisa didengerin grunge, musik-musik grunge seperti itu. Jadi agak berbeda ya, tapi saya tidak membicarakan tentang diri saya dulu sekarang. Jadi kembali lagi ke skena musik itu bakal berkembang. Dari skena musik bisa ketahuan siapa yang bisa nyablon, bisa bikin sablon kaos, bikin sablon stiker, bikin stiker band gitu kan. Terus bikin cover kaset. Dulu bikin cover kaset sempat di sablon di Bandung seperti gitu. Atau dicetak dengan sistem fotokopi, di laminating. Dulu sempat jual-jual seperti itu. Atau yang kalau agak mahal sedikit disebutnya mesti pakai mesin offset apa gitu namanya, lupa saya. Ya jadi dari situlah saya berkembang. Ekosistem musik ini berkembang, jadi tahu cara memproduksi kaset seperti apa, mempromosikan kasetnya seperti apa, walaupun secara skala kecil gitu. Mulailah mengincar promosi ke radio, gimana caranya masukin radio ke sini, sampai akhirnya saya jadi penyiar radio. Dulu begitu belajarnya gitu, pengen tahu semuanya, dari skena semuanya. Dan saya cukup bangga. Kalau ditanya dari mana, dari ujung berung, skena Bandung. Sampai saya bisa ke Surabaya jalan sendiri, ke Jogja, kemana, itu dari ujung berung, dari skena saya tempat dulu belajar semua. Sampai sekarang pun ilmu-ilmunya masih saya dapat bisa ngecek sound system apa, itu yang tidak bisa saya dapat dari pelajaran sekolah ya. Karena memang sekolah saya bukan sekolah sound system, sekolah tentang audio. Zaman dulu sekolah audio itu jangan berharap lah. Kalau bisa ya ke luar negeri gitu. Paling dekat itu di Singapura. Yang orang musik aja, yang sekolahnya di sekolah musik, ya mereka cuma bisanya cara mengatur komposisi mungkin, atau gimana, nggak tahu gimana caranya. Tapi di skena itu semua jadi satu. Ya. Jadi saya juga, biar kita kerjasamanya terlihat, buat teman-teman yang mau bernostalgia masalah skena, bisa nanti di komen di video ini. Skena di Medan terutama ya, skena di Medan. Ya bukan saya menyuruh kalian harus nongkrong lagi kayak dulu di situ-situ, enggak. Tapi dengan adanya skena itu kita bisa belajar. Mungkin yang membedakan dengan pemusik anak-anak di zaman dari tahun 2000, saya bilang 2010 ke sini lah. Kadar nongkrongnya itu mulai tipis gitu. Palingnya nongkrong di kafe gitu, kafe yang udah cuman ngobrol ngopi ya, lama-lama main game atau apa gitu. Ngomongin musiknya udah jarang, karena kadang-kadang musiknya cuma ada di handphone apa gimana gitu ya. Terus informasi saya juga membutuhkan berbagai informasi dari teman-teman semua. Bisa DM ke IG-nya Gerilyawan Militia _TV ya, disatukan Gerilyawan Militia _TV, itu ada IG-nya, Instagramnya di situ bisa, atau di Facebook melalui inboxnya bisa, namanya Gerilyawan Militia, ada di Facebook. Informasi mengenai tentang bicara musik ini, biar ekosistem musik ini bisa berjalan lancar lagi. Ada kemarin saya bicara dengan teman-teman
ngobrol mengenai yang mana kita memang masih perlu, menurut saya sih kita masih perlu label, apalagi saya punya band, band saya Red Konspirasi, saya memang masih memerlukan sebuah label gitu. Dan ada beberapa teman saya yang bilang nggak usah, buat apa label, sekarang udah zaman mudah. Memang mudah. Itu kembali lagi kita ke episode 2. Mau kemana karya kita ini berakhir nantinya. Kalau memang mau dibuat sistem sekarang digital gitu ya, kita memang harus bekerja keras untuk itunya. Jadi kalau saya memikirkan, kalau saya harus membuat pengen bergabung dalam sebuah label, ya saya memang ada beberapa yang saya tidak mampu untuk melakukannya, terutama dari promosi yang terutama, karena bagaimanapun masalah promosi ini yang harus gencar. Bisa terbukti dulu, bisa dilihat dari label rock pertama di Indonesia itu yang besar gitu ya, yang tidak bisa kita pilahkan lagi, maksudnya tidak bisa dipandang dengan sebelah mata, yaitu labelnya rock miliknya Logs Labor. Jadi ada logis, ada logat gitu ya. Itu salah satu labelnya Logs Labor. Jadi Logs Labor ini dulu adalah promotor dari festival rock di Indonesia sampai festival rock ke-10 kalau nggak salah. Dan banyak sekali alumni-alumninya, ada power metal, ada salah satunya Sahara juga, ada Andromeda, pokoknya banyak sekali. Rocks yang band Jakarta ROXX gitu, Rocks. Dan dia bikin label ya dengan boomingnya seperti Jamrud, yang dulu Jamrud itu nama bandnya Jamrock, Jamrud, terus ada Bumerang dengan nama bandnya dulu Los Angeles ya, jadi Bumerang. Nah, gimana si Jamrud sama Bumerang ini bisa menjadi band rocks yang paling ternama saat itu? Yaitu dengan promosi. Bayangkan aja dari album Extravaganza aja yang saya perhatikan ya. Bumerang ini sampai dibuat sampai kalau nggak salah sampai 7 video klip. Zaman dulu bikin video klip itu mahal sekali. Dan dengan dibuatnya 7 video klip itu terbukti sukses. Extravaganza itu album paling sukses menurut saya untuk versi untuk band sekelas Bumerang yang sampai saat ini menjadi Bumerang Reload kalau nggak salah ya, diteruskan sama gitarisnya sama John Paul Ipan. Jamrud apalagi, Jamrud sampai sekarang masih band rock paling papan atas gitu. Kalau udah ngomongin rock udah Jamrud gitu. Edane pun geser dari dulu sempat di mana labelnya milik saya kok lupa ya, kasetnya CD-nya ada di sini, nantilah kita bahas lah. Pokoknya Edane dari label apa sampai ke Sony, sampai akhirnya ke Logis juga, masuk ke Logs Labor juga, karena label itulah menjadi kuat. Dan promosi yang diutamakan, promosi. Kita pun kalau masuk ke zaman sekarang digital, kalau tim promosinya nggak kuat, berat sekali. Makanya saya terus terang, Red Konspirasi ini perlu label. Ya walaupun tidak harus menunggu label, tapi kami tetap berjuang, tetap berjalan seperti gimananya. Hidup Red Konspirasi. Kenapa jadi Red Konspirasi? Ya, pokoknya gitu. Dari skena itu semua berkembang menjadi seperti inilah. Mungkin ada yang berpikir, iya, gue nggak bisa seperti ini kalau nggak dulu berskena bersama teman-teman gue di sini nggak gitu. Pasti berpikirnya seperti itu. Ya, mungkin jangan sombong juga. Gue bisa kayak gini. Ya kalau lu nggak punya duit banyak, duit lu kuat, nggak mungkin bisa bergerak seperti sekarang saat ini. Tapi kalau mengandalkan seperti saya yang
dengan modal dengkul, bisa dibilang modal dengkul, modal apa adanya dengan tekad kuat, kita di sinilah. Jadi seperti itu ya. Dengan modal kuat, tekad, dari skena itu dapat ilmu, semua berjalan, menjadilah ekosistem ini berjalan baik gitu, berjalan dengan benar. Jadi ada yang punya toko musik dan bisa bekerja sama toko musik yang ada, sama bos-bos yang punya toko musik, punya distributor. Skena berjalan. Dari lagu, satu modal satu lagu bisa berjalan semua. Semua dari situ, ilmunya dari situ semua. Zaman waktu itu ya. Zaman sekarang ilmunya pada belajar sendiri-sendiri. Ya itu dari YouTube, mungkin dari yang video yang saya buat. Atau dari teman yang cuma ngobrolan sekitar segitu aja teman-temannya. Tapi kalau dengan skena ini bisa luas. Kadang ada kunjungan dari skena ini ke skena ini, skena A ke skena B, dari B ke C, sampai C balik lagi ke A. Semua bersatu zaman dulu. Itu yang kadang-kadang menjadi rasa kangen saya gitu untuk membuat band pengen seperti zaman dulu lagi. Walaupun saya akuin tidak mungkin seperti itu lagi karena zaman sudah berubah, teknologi sudah canggih gitu bisa disebutnya. Tapi prinsip-prinsip dalam bermusiknya itu mulai menipis, hilang. Makanya sekarang jarang anak-anak yang masih berpikir, ya kalau seumuran saya berpikir gua harus hidup dari musik gitu. Kalau zaman sekarang nggak bisa, gua kerja dulu lah gitu. Nah, seperti itu. Oke, brother semua, seperti saya bilang, bantu saya kita gali semua tentang ekosistem musik ini dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di Bicara Musik. Tetap subscribe ya, yang belum subscribe, dibantu di share, yang sudah subscribe dibantu di share, di like, kita komen yang bagus semuanya di channel saya ini. Kita ngomongin, mudah-mudahan ekosistem musik ini bisa berjalan lancar semuanya. Oke? Sampai ketemu lagi bersama saya Kodewo. Jaga keluarga kalian masing-masing. Tetap sehat. Ya. Yeah.